Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Coba kembali dalam konferensi pers APBN kita realisasi sampai dengan Februari tahun 2025. Dalam edisi APBN kita kali ini, Kanwil Dijen Perbendaharaan akan menyampaikan kinerja fiskal regional Bengkulu, kinerja kredit program, serta suplemen terkait dengan realisasi pembayaran THR ASN Pusat. Bapak dan Ibu sekalian, kondisi sampai dengan bulan Februari, pendapatan negara terrealisasi sebesar 326,75 miliar atau 9,23% dari target, serta belanja negara telah terrealisasi sebesar 1.877,43 miliar atau 1,8 triliun, 12,67% dari pagu sebesar 14,8 triliun. Apabila kita lihat kinerja terkait dengan penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan perpajakan dalam negeri sebesar 6,49% atau 205,77 miliar. Kemudian penerimaan bea dan cukai sebesar 0,01 miliar, relatif sangat kecil atau 0,96%. Penerimaan negara bukan pajak sebesar 120,96 miliar atau 33,09%. Sedangkan belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 362,69 miliar atau 7,6% dari pagu, serta transfer ke daerah sebesar 1,5 triliun dari pagu sebesar 10,04 triliun atau telah terrealisasi sebesar 15,09 triliun. Dari seluruh jenis TKD, rata-rata telah dilakukan realisasi kecuali DAK fisik serta insentif fiskal yang memang sampai dengan bulan Februari ini belum terdapat realisasi pencairan ataupun rekomendasi penyaluran dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan khususnya untuk insentif fiskal. Dana desa telah terrealisasi sebesar 32,21 miliar. Ada beberapa kabupaten yang sudah menyalurkan dana desa ini. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya adalah terkait dengan beberapa karan isu di dalam perpajakan dalam negeri, bea cukai maupun dari sisi PNBP. Terkait dengan penerimaan perpajakan dalam negeri, secara akumulatif hingga Februari tahun 2025, penerimaan pajak lainnya menjadi satu-satunya jenis pajak yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 230,53% yang disebabkan oleh penerapan kebijakan deposit pajak. Yang kedua, terdapat kontraksi pada PPh non-migas sebesar 46,53% dan penerimaan PPN sebesar 10,84% yang disebabkan karena penurunan harga komoditas sawit dan harga referensi CPO akibat penurunnya permintaan terutama dari negara India, negara tujuan ekspor, serta penurunan harga minyak nabati. Kemudian juga dipengaruhi terkait dengan harga batubara yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan, serta peningkatan restitusi pajak karena banyak pemeriksaan atas SPT lebih banyak yang telah diselesaikan oleh kantor pelayanan pajak. Hingga Februari 2025 terdapat kontraksi pada penerimaan pajak bumi bangunan sebesar 82,91% disebabkan oleh pencatatan penerimaan sebagian besar objek pajak PBB oleh BP cabang. Kemudian juga ada faktor pengaruh iklim dan cuaca di Provinsi Bengkulu yang menyebabkan penurunan produksi kopi yang merupakan salah satu sumber penerimaan PPN di wilayah Bengkulu. Adapun karan isu terkait dengan penerimaan bea dan cukai, hingga Februari 2025 terdapat kontraksi penerimaan cukai sebesar 9,2% yang disebabkan oleh berkurangnya pelanggan di bidang cukai yang dalam penyelesaian penggunaan metode ultimum remedium. Kemudian terdapat kontraksi penerimaan bea masuk sebesar 53,01% karena jumlah pendaftar IMEI mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Demikian halnya di sisi penerimaan bea keluar, belum terdapat realisasi yang disebabkan karena tertundanya rencana ekspor cangkang
kernel sawit akibat pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Bae Bengkulu. Kondisi ini menyebabkan biaya pemuatan meningkat karena harus menggunakan mekanisme ship to ship atau STS. Sedangkan dari sisi PNBP, hingga Februari 2025 terdapat penurunan pendapatan BLU sebesar 0,41% yang disebabkan karena UKT untuk semester genap tahun 2024-2025 pada beberapa BLU di bidang pendidikan seperti di UNIP belum ditetapkan dan baru akan ditentukan pada April 2025, sehingga penerimaan tersebut belum terrealisasi dan belum dicatat dalam sisi APBN. Kemudian pendapatan BLU di sektor pendidikan berkontribusi besar terhadap total penerimaan BLU, di mana 3 dari 4 BLU yang ada di Bengkulu ini merupakan BLU di institusi ataupun di sektor pendidikan. Oleh sebab itu, penurunan penerimaan di sektor pendidikan ini akan berdampak secara signifikan terhadap pendapatan BLU regional secara keseluruhan. Bapak Ibu sekalian, hingga bulan Februari 2025, Kantor Pelayanan Pajak, Bea dan Cukai Bengkulu telah melakukan penindakan sebanyak 26 kasus dengan barang hasil penindakan berupa 855.200 batang rokok ilegal dan 130,5 liter MMIE. Perkiraan nilai barang hasil penindakan ini mencapai 1,36 miliar, sedangkan potensi perkiraan nilai kerugian negara akibat pelanggaran tersebut sebesar 880,23 juta. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kinerja belanja negara regional sampai dengan Februari 2025, terdapat kontraksi pada belanja barang sebesar 77,79% dan pada belanja modal sebesar 82,57% yang disebabkan karena efisiensi belanja sesuai dengan arahan Presiden dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, sehingga sampai dengan bulan Februari beberapa satuan kerja belum melakukan realisasi belanja dan masih melakukan beberapa adjustment terkait dengan alokasi anggaran pada DIPA masing-masing. Sedangkan terkait dengan TKD, terdapat kontraksi realisasi DAU sebesar 3,61% akibat penyesuaian belanja APBD terkait dengan pengurangan alokasi DAU di tahun berjalan sesuai dengan arahan Presiden dalam Impres nomor 1 tahun 2025. Selain itu juga Bapak Pemda masih menunggu perubahan kebijakan APBD dari kepala daerah terpilih yang baru dilantik pada bulan Februari kemarin. Kemudian kontraksi realisasi pada DBH sebesar 39,70% disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah oleh Pemda. Jadi terdapat tripartit untuk penyelesaian rekonsiliasi pajak tadi, dan sampai dengan bulan Februari terdapat beberapa Pemda yang belum menyelesaikan rekonsiliasi sehingga memberikan dampak pada penyaluran dana bagi hasil perpajakan. Kemudian terkait dengan dana desa, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama, terdapat kontraksi sebesar 49,90% yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain desa-desa belum memenuhi persyaratan salur dana desa yang berakibat penyalurannya menjadi lebih lambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga adanya Pemda yang masih menunggu arahan dan kebijakan APBD dari kepala daerah yang baru dilantik. Permasalahan hukum di beberapa desa sepanjang tahun 2024 juga memberikan pengaruh dalam penyaluran dana desa tahun ini. Hingga Februari, sebagian besar pemerintah daerah telah menyelesaikan rekonsiliasi pajak pusat atas belanja APBD yang merupakan salah salur DBH pajak bulan Februari, dan update terakhir sampai dengan bulan Maret ini tinggal satu Pemda yang masih belum menyelesaikan rekonsiliasi pajak. Kemudian dengan adanya rekonstruksi alokasi TKD, Pemda diharapkan dapat lebih cepat dalam melakukan
penyesuaian kembali APBD tahun 2025 sehingga pelaksanaan anggaran daerah dapat berjalan dengan optimal dan kegiatan-kegiatan substansial dapat dilaksanakan dengan segera. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kinerja APBD regional Bengkulu sampai dengan Februari 2025, data yang berasal dari Pemda dan Sikri dapat kami sampaikan bahwa pendapatan daerah sampai dengan bulan Februari sebesar 1,6 triliun atau 12,03% dari target sebesar 13,5. Terdapat pertumbuhan yang signifikan dari sisi PAD sebesar 15,02%, kemudian juga pendapatan transfer 9,07%, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah ini kami belum dapatkan laporan sehingga angkanya masih belum ada realisasi. Kemudian dari sisi belanja daerah, sama halnya dengan beberapa belanja di kementerian ataupun di pemerintah pusat, terdapat kontraksi akibat dari penyesuaian sesuai dengan Impres 1 tahun 2025. Belanja operasi telah terrealisasi sebesar 752,790 miliar atau 7,57%. Kemudian belanja modal sebesar 9,3 atau 0,43%. Belanja tak terduga masih belum terdapat realisasi dan belanja transfer telah terrealisasi sebesar 2,97%. Nah, dari perbandingan pendapatan dan belanja ini maka terdapat surplus APBD sebesar 818,09 miliar. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan beberapa current issue tadi yang dapat kami sampaikan adalah pertumbuhan atau growth di sisi pendapatan ini salah satunya disebabkan karena option pajak yang beberapa pendapatan daerah di mana sekarang langsung dapat diterima oleh kabupaten kota. Kemudian tidak adanya keterlambatan pemungutan PDRD di awal tahun 2025. Kemudian surplus juga terjadi karena Pemda masih menahan belanja sambil menunggu penyesuaian APBD sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025. Adapun current isu APBD regional di Bengkulu dapat kami sampaikan bahwa kebijakan realokasi anggaran dapat mengakibatkan penundaan realisasi beberapa pos belanja yang menjadi target efisiensi seperti perjalanan dinas, pengadaan barang, dan kegiatan-kegiatan cost sharing. Kemudian terdapat beberapa arahan kepala daerah untuk prioritas program sesuai dengan visi misi kepala daerah yang baru serta penyesuaian terkait dengan Impres nomor 1 tahun 2025. Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan adalah perlunya Pemda menyusun skala prioritas belanja. Jadi BPKD bersama DPRD maupun OPD teknis harus segera menyusun skala prioritas belanja agar program layanan dasar dan strategis tetap berjalan meskipun terdapat kebijakan efisiensi. Identifikasi pos belanja yang dapat direalisasikan tanpa melanggar prinsip efisiensi perlu segera dilakukan, serta revisi anggaran internal untuk tetap menjaga stabilitas pelaksanaan program pemerintah daerah. Yang kedua, tentunya perlu percepatan penyusunan instruksi kepala daerah terkait dengan efisiensi, di mana Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota bersama Sekretaris Daerah ataupun OPD-OPD terkait perlu segera menyusun dan menerbitkan instruksi sebagai tindak lanjut atas Impres nomor 1 tahun 2025 agar kebijakan efisiensi dapat diterapkan secara jelas dan konsisten. Sosialisasi kepada seluruh SKPD juga harus dilakukan agar pelaksanaan efisiensi tidak menghambat layanan publik dan pembangunan daerah. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya kami sampaikan terkait dengan kinerja kredit program hingga Februari tahun 2025. Dari sisi KUR telah dilakukan penyaluran sebesar 650,68 miliar atau 23,61% pertumbuhannya. Sedangkan di pembiayaan ultramikro atau UMI baru terrealisasi sekitar 100 juta atau turun kontraksi sebesar 99,18%.
Kalau kita lihat dari sisi penyaluran KUR, saat ini telah dilakukan penyaluran kepada 9.249 debitur dengan debitur terbesar berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, serta Kabupaten Seluma dari sisi jumlah debitur. Namun apabila kita lihat dari sisi nilai penyaluran, 4 terbesar adalah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, serta Kabupaten Seluma. Sedangkan dari sisi penyaluran berdasarkan skema, mayoritas digunakan untuk KUR untuk mikro sebesar 347,05 miliar, kemudian KUR kecil sebesar 303,5 miliar dengan jumlah debitur untuk mikro 7.917 debitur dan kecil 1.325 debitur. Dari sisi tingkat pendidikan, ini banyak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Mayoritas penerima kredit program adalah pendidikan setingkat SMU sebanyak 6.188 debitur, kemudian sarjana sebanyak 1.883 debitur dan diikuti oleh jenjang pendidikan yang lainnya. Kemudian dari sisi penyaluran yang terkait dengan sektornya, mayoritas pertanian, perkebunan, dan kehutanan diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran. Ini sesuai dengan tipologi pembentuk perekonomian di Provinsi Bengkulu yang mayoritas memang berusaha ataupun bekerja di sektor pertanian maupun di sektor kehutanan. Kemudian berdasarkan sisi perbankan, mayoritas bank yang besar dalam penyaluran KUR ini adalah Bank BRI, kemudian juga Bank Mandiri, diikuti dengan BSI, serta Bank Sinarmas serta BPD Bengkulu. Nah, di sini kami terus mendorong peran serta dari perbankan dalam penyaluran KUR kepada para pelaku UMKM. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan penyaluran UMI, dapat kami sampaikan sampai dengan saat ini baru disalurkan kepada 15 debitur yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepayang, Kabupaten Lebong, serta Kabupaten Bengkulu Tengah. Penyaluran dilakukan melalui Bahana Arta Ventura untuk 5 debitur sebesar 78.500.000 serta dari Pegadaian sebanyak 10 debitur dengan nilai 34 juta rupiah. Terakhir kami sampaikan terkait dengan realisasi pembayaran THR ASN Pusat cut-off data 24 Maret 2025. Jadi seiring dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan melalui PP nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian THR dan gaji 13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan tahun 2025, serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025, maka pada tahun ini telah diberikan tunjangan hari raya kepada para ASN pusat, di mana komponennya meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, fungsional atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja bulanan. Sedangkan untuk pensiunan meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Khusus untuk para pensiunan, maka pembayarannya dilakukan melalui PT Taspen dan PT Asabri. Kebijakan pemberian THR dan gaji 13 ini merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara, serta sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan para pegawai dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Dan pemberian THR pada bulan Ramadan ini merupakan salah satu momentum untuk tetap menjaga pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Berdasarkan data yang kami terima, maka saat ini telah dilakukan penyaluran THR gaji kepada
12 pejabat negara senilai 187,07 juta. Kemudian para anggota PNS, personel TNI Polri sebanyak 17.624 pegawai personil senilai 79,17 miliar. Kemudian PPNPN sebanyak 2.269 dengan nilai 5,9 miliar. P3K sebanyak 1.691 P3K dengan nilai 6,64 miliar rupiah. Sedangkan tunjangan kinerja dibayarkan kepada 9.739 pegawai dengan nilai pembayaran sebesar 32,4 miliar. Bapak dan Ibu sekalian, apabila kita lihat jumlah penerima gaji THR dengan tunkin terdapat perbedaan yang signifikan, di mana PNS sebanyak 17.624, sedangkan tunkin sebanyak 9.739. Hal ini disebabkan karena beberapa kementerian ataupun satuan kerja yang ada di wilayah Bengkulu, pembayaran tunjangan kinerja bulanan maupun tunjangan kinerja THR itu dilakukan secara terpusat, sehingga datanya memang tidak tercatat di dalam Provinsi Bengkulu. Total penyaluran keseluruhan dari pejabat negara sampai dengan P3K ini sebanyak 31.335 pegawai ataupun personil dengan nilai penyaluran sebanyak 124,3 miliar rupiah. Diharapkan dengan adanya THR ini tetap dapat menjaga pertumbuhan dan ekonomi yang ada di wilayah Bengkulu melalui pembelian-pembelian ataupun belanja-belanja keperluan Lebaran. Bapak dan Ibu sekalian, terakhir kami sampaikan bahwa Kanwil Ditjen Pemberandaan selalu berkomitmen memberikan layanan yang terbaik dengan tetap menjaga integritas, kinerja yang tinggi, dan memberikan pelayanan secara profesional, akuntabel, cepat, amanah, dan kolaboratif. Dan kami selalu menjaga sikap ataupun selalu menjaga keberlanjutan pembangunan WBK untuk meraih predikat WBBM dengan seluruh layanan kami adalah 0 rupiah, dan kami tidak menerima ataupun meminta imbalan kepada para seluruh jenis layanan yang diberikan oleh Kanwil DJPB. Silakan Bapak dan Ibu melaporkan apabila terdapat hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan penegakan integritas yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Pemberandaan. Demikian, terima kasih. Kami sampaikan konferensi pers terkait dengan APBN kita edisi Februari tahun 2025. Terakhir, kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri dan semoga semuanya sehat-sehat selalu. Mohon maaf lahir dan batin, dan bagi yang melakukan perjalanan semuanya dapat kelancaran dan kemudahan. Demikian kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.